Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya berada di masjid bersejarah di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osman. Nah, masjid ini adalah sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Labuhan. Karena apa? Karena lokasinya berada di Kecamatan Medan Labuhan. Nah, masjid ini terletak di Jalan Kilometer Yosudarso, Kurangan, bahkan Labuhan sekitar 20 km sebelah utara Kota Medan. Masjid ini adalah masjid tertua di Kota Medan dengan nama Masjid Al-Osman. Seperti inilah kondisi dari bagian belakang Masjid Al-Osmani ini. Pada bagian belakang Masjid Al-Osmani ini terdapat satu rumah adat Melayu, dan pada bagian pelataran belakang masjid ini sering digunakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang melewati jalan Yosudarso ini sebagai tempat beristirahat sejenak. Bahkan ada juga beberapa masyarakat yang melakukan sholat sunat duha pada hari ini. Masjid Al-Osmani ini dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam, dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian pada tahun 1870 hingga 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu ini dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan Islam dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Dulu, masjid ini dibangun sebagai tempat beribadah. Selain itu, Masjid Al-Osmani juga digunakan sebagai tempat aktivitas kerajaan. Tujuannya didirikan masjid ini untuk mengumpulkan umat Islam, suku Melayu, dan sebagai tempat pertemuan sultan dengan rakyatnya, kata Ketua Pengurus Masjid Ahmad Fahruni yang dikutip dari kompas.com. Seperti inilah kondisi dari pelataran Masjid Al-Osmani ini. Pada bagian pelataran Masjid Al-Osmani ini terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultanku Amaluddin Perkasa Alam, Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Nah teman-teman, seperti inilah tampak depan dari Masjid Al-Osmani ini. Pada bagian gerbang Masjid Al-Osmani ini terdapat nama raja-raja yang memerintah pada zaman Kesultanan Delhi. Dan di sini juga ada sejarah singkat dari Masjid Al-Osmani ini. Nah seperti inilah tampak depan dari Masjid Al-Osmani ini. Pada bagian kiri Masjid Al-Osmani ini terdapat satu beduk yang bisa dilihat usianya sudah sangat tua. Nah di sini juga terdapat pengunjung yang berfoto pada Masjid Al-Osmani ini. Teman, mungkin sampai di sini pengamatan tentang masjid bersejarah, salah satu masjid bersejarah di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani. Mungkin masjid selanjutnya akan kita review lagi masjid bersejarah di Kota Medan. Stay tune. Halo teman-teman, kali ini kita mengunjungi tempat bersejarah kedua di Kota Medan, yaitu Masjid Lama Gang Bengkok. Nah, Masjid Lama Gang Bengkok ini merupakan sebuah masjid yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, Masjid Lama Gang Bengkok ini tepatnya berada di Jalan Masjid, Kelurahan Pesawat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Masjid Lama Gang Bengkok ini dibangun oleh saudagar asal Tiongkok, Chong Afi. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1845 Masehi, tetapi renovasi pembangunannya masih selesai pada tahun 1889 Masehi. Teman-teman, kemudian masjid ini diserahkan Chong Afi kepada Kesultanan Delhi, yakni pada masa pemerintahan Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid. Masjid Lama Gang Bengkok ini diperkirakan didirikan pada tahun 1870-an. Kakak ini mohon berat. Lanjut, bangunan masjid tersebut berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan nama Datuk Pesawat. Ketika proses pembangunannya, Chong Afi, yaitu seorang saudagar Tiongkok yang hijrah ke Kota Medan pada awal abad ke-19, Chong Afi sendiri menanggung seluruh pembangunan masjid tersebut. Tapi BTW teman-teman, di dalam masjid ini ada perpustakaannya loh. Oke, sebelumnya Masjid Al-Osmani merupakan masjid tertua yang berada di Kota Medan, didirikan pada tahun 1854.
Kemudian 20 tahun setelahnya dibangunlah Masjid Lama Gang Bengkok yang juga memiliki sebuah sejarah antara orang Melayu dengan orang Tionghoa. Nah teman-teman, beginilah kira-kira penampakan dari Masjid Lama Gang Bengkok ini. Ternyata banyak juga pengunjung yang datang ke sini sembari melakukan sholat juga loh teman-teman. Ada kakak ini lagi. Sedikit kak, saya mau memvideokan masjid ini lagi. Nah, tepatnya Masjid Lama Gang Bengkok ini didirikan pada tahun 1874. Memiliki nama yang aneh sih, karena teman-teman ternyata pada awal pembangunannya berada di sebuah gang sempit. Kemudian terdapat sebuah belokan atau tikungan pas di depan masjid ini. Ditambah dengan tidak pernah adanya nama resmi yang terdapat pada masjid ini, sehingga masjid tersebut diberi nama Masjid Lama Gang Bengkok. Pendiri Masjid Gang Bengkok adalah Sultan Delhi yang juga tidak memberikan nama resmi terhadap Masjid Lama Gang Bengkok ini, sehingga masyarakat sekitar menamainya dengan Masjid Lama Gang Bengkok. Nah teman-teman, seperti inilah penampakan dari Masjid Lama Gang Bengkok yang berada di Jalan Masjid Kelurahan Kesawan ini. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi atau tampak dari depan masjid ketika kita ingin masuk ke dalam Masjid Lama Gang Bengkok ini. Ternyata pada saat saya datang ke sini, pengunjung yang lain juga banyak yang datang teman-teman. Entah itu karena tugas juga. Ternyata ada kakak ini. Kayaknya kakak ini anak UIN juga deh. Nah teman-teman, kita pindah ke bagian dalam masjid. Di dalam Masjid Lama Gang Bengkok ini seperti inilah kira-kira penampakan dari Masjid Lama Gang Bengkok ini. Teman, seperti inilah penampakan dalam Masjid Lama Gang Bengkok ini yang didominasi dengan warna kuning atau warna yang identik dengan Melayu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang pengamatan saya tentang Masjid Lama Gang Bengkok ini yang beralamatkan di Jalan Masjid, Kelurahan Medan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Assalamualaikum teman-teman. Nah kali ini saya mengunjungi tempat bersejarah yang Kota Binjai, tepatnya di Kota Binjai. Nah, masjid yang di Kota Binjai ini adalah Masjid Agung Kota Binjai. Nah, Masjid Agung Kota Binjai ini bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 2, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur. Nah, letak strategis dari Masjid Agung Kota Binjai ini adalah pas di depan SMP Negeri 3 Binjai atau di samping Binjai Sukormo. Nah, Masjid Agung Kota Binjai ini ialah salah satu bangunan yang bersejarah juga di Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, seperti inilah penampakan dari Masjid Raya Binjai ini. Dalam Masjid Raya Binjai ini tampak depan sebelah Jalan Soekarno nomor 2. Ini adalah tampak dari Masjid Agung Kota Binjai. Nah, balik ke sejarahnya, menurut sejarah Masjid Raya Binjai ini pertama kali dibangun oleh Sultan Langkat, Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Mu'ajjam Shah atau Tengah bin Raja Ahmad yang menjabat periode tahun 1840 hingga 1893. Peletakan batu pertamanya tahun 1887 di masa Tuanku Sultan Haji Musa. Pembangunan masjid ini belum rampung, dan setelah mangkatnya Tuanku Sultan Haji Musa, kesultanan diperintah oleh putranya Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdullah Jalil Rahmat Shah pada tahun 1893 hingga 1927, dan masjid ini selesai serta diresmikan oleh Tuanku Sultan Abdul Aziz lebih kurang tahun 1894. Pada tahun 1924 renovasi dilakukan untuk merubah kubah yang ada di masjid, dan sampai sekarang ini kubah tersebut tidak dilakukan renovasi lagi. Dan pada tahun 1990-an renovasi dilakukan terhadap lantai teras masjid, begitu pula dengan pembangunan menaranya. Inilah penampakan Masjid Agung Kota Binjai dari belakang. Nah teman-teman, inilah penampakan dari Masjid Agung Kota Binjai dari dalam. Masjid ini terlihat sangat luas dan megah, dan di sini pada sore hari ini ternyata banyak pengunjung yang melakukan sholat fardu asar dan sekaligus pengunjung wisata.